Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Di sini saya ingin mempresentasikan PPT saya dalam modul 4 kegiatan belajar 3 dengan judul model atom mekanika gelombang. Poin pertama atau A, mekanika gelombang, sifat gelombang dari materi. Setelah Bohr mengembangkan model atomnya untuk hidrogen, dualisme cahaya menjadi suatu konsep yang biasa, tergantung kepada lingkungan eksperimennya. Radiasi cahaya dapat muncul sifatnya sebagai gelombang atau sebagai partikel atau foton. Sifat partikel dari cahaya diperlihatkan ketika foton memaksa elektron keluar dari permukaan logam pada efek fotolistrik. 1. Persamaan de Broglie. Lewis de Broglie mencoba mengembangkan gagasan dualisme cahaya ini lebih jauh lagi. De Broglie mengemukakan gagasannya bahwa gerakan materi, termasuk gerakan elektron di sekitar inti, berperilaku seperti gelombang. Hal ini dinyatakan dengan hubungan Y sama dengan H per mv. Dengan Y menyatakan panjang gelombang, H menyatakan tetapan Planck atau 6,63 kali 10 pangkat min 34 cs, M menyatakan massa partikel, dan V menyatakan kecepatannya. Hubungan ini berperilaku untuk semua materi, baik yang berukuran kecil ataupun besar. Gejala yang berhubungan dengan perilaku gelombang ini adalah gejala difraksi dan interferensi. Kemunculan efek ini bergantung dari seberapa besar panjang dari gelombang ini dibandingkan dengan ukuran dari objek yang dikenainya. Jika dimensinya sama, difraksi dapat diamati, tetapi jika tidak sama, tidak akan teramati. Yang kedua, prinsip ketidakpastian. De Broglie memandang elektron sebagai gelombang. Gelombang merambat dalam ruang. Ini berarti bahwa konsep untuk menemukan gelombang elektron pada lokasi tertentu tidaklah tepat. Kita tidak dapat menentukan dengan tepat lokasi dari suatu gelombang ketika prinsip ini diterapkan pada elektron dalam atom. Tidak mungkin secara simultan mengetahui momentum dan kedudukan elektron dengan pasti. Dengan demikian, diperlukan model atom yang dapat menggambarkan keadaan elektron dalam atom dengan lebih tepat. B. Mekanika gelombang. Pada tahun 1926, Erwin Schrödinger, seorang ahli fisika Australia, mengajukan suatu persamaan untuk mengungkapkan perilaku elektron dalam atom yang dipandang sebagai materi dan gelombang. Persamaan ini membuka cara pandang baru terhadap partikel-partikel subatomik seperti elektron. Bidang kajian baru ini disebut sebagai mekanika gelombang atau mekanika kuantum. Dalam model mekanika gelombang, kita hanya dapat menentukan kebolehjadian menemukan elektron pada daerah tertentu dalam ruang. Kebolehjadian menemukan elektron dalam ruang di sekitar inti ini dinyatakan dengan kerapatan elektron. Semakin tinggi kerapatan elektron, semakin besar kebolehjadian untuk menemukan elektron di daerah tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah kerapatan elektron, semakin kecil pula kebolehjadian menemukan elektron di daerah tersebut. C. Bilangan kuantum. Pada model mekanika gelombang digunakan 3 bilangan kuantum, yaitu N, M, dan I, untuk mendeskripsikan orbital dan distribusi elektron dalam atom. Bilangan-bilangan ini diturunkan dari penyelesaian persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen. Ketiga bilangan kuantum ini digunakan untuk mendeskripsikan orbital atom dan untuk melabeli elektron yang ada pada orbital tersebut. Di samping ketiga bilangan kuantum tersebut, ada bilangan kuantum keempat yang mendeskripsikan perilaku elektron secara khusus dan melengkapi deskripsi elektron dalam atom. 1. Bilangan kuantum utama atau N. Bilangan kuantum utama atau N
merupakan bilangan bulat dengan nilai 1, 2, 3, dan seterusnya, yang menyatakan ukuran tingkat energi utama secara kasar. Bilangan kuantum utama juga berhubungan dengan jarak rata-rata elektron pada orbital tertentu terhadap inti. Semakin besar n, semakin besar pula jarak rata-rata elektron dalam orbital dari intinya, sehingga semakin besar pula orbitalnya. 2. Bilangan kuantum azimut atau I. Bilangan kuantum azimut atau I, atau bilangan kuantum momentum sudut, memberikan informasi mengenai bentuk orbital. Nilai I bergantung pada nilai N. Untuk nilai N tertentu ada nilai I yang bersesuaian, yang nilainya berupa bilangan bulat dari 0 sampai dengan N kurang 1. Jika N sama dengan 1, hanya ada satu nilai I yang mungkin, yakni 0. Untuk N sama dengan 2, ada dua nilai I yakni 0 dan 1. Untuk N sama dengan 3, ada 3 nilai I yakni 0, 1, dan 2. Demikian seterusnya. Nilai I biasanya dinotasikan dengan huruf S, P, D, F, dan seterusnya, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut. Seperti yang dapat kita lihat bersama dalam tabel, bahwa nilai I yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Huruf yang digunakan yaitu S, P, D, F, G, dan seterusnya. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik atau MI. Bilangan kuantum magnetik atau MI menggambarkan orientasi atau arah orbital dalam ruang. Pada suatu subkulit, nilai MI bergantung pada nilai min I sampai dengan plus I, termasuk 0. Dengan demikian, untuk I sama dengan 0, MI berharga 0. Untuk I sama dengan 1, MI berharga min 1, 0, dan plus 1. Untuk harga I sama dengan 2, MI berharga min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Jadi, untuk nilai I tertentu ada 2I plus 1. Nilai MI, jumlah MI menunjukkan jumlah orbital pada suatu subkulit dengan nilai I tertentu. Pada subkulit S, I sama dengan 0, terdapat satu orbital. Pada subkulit P, I sama dengan 1, terdapat 3 orbital. Pada subkulit D, I sama dengan 2, terdapat 5 orbital, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan membahas pada tabel 4.2 berikut. Hubungan antara orbital atom dengan bilangan kuantum sampai N sama dengan 3. Dalam tabel berikut, ada nilai N, nilai I, nilai MI, tanda orbital atom, dan jumlah orbitalnya. Nilai N-nya sama dengan 1, I sama dengan 0, MI sama dengan 0, tanda orbital atomnya 1s. Jumlah orbital 1. N sama dengan 2, I sama dengan 0, MI sama dengan 0, tanda orbital atomnya 2s. Jumlah orbital 1. I sama dengan 1, MI sama dengan min 1, 0, plus 1. Tanda orbital atomnya 2px, 2py, 2pz. Jumlah orbital 3. N sama dengan 3, I sama dengan 0, MI sama dengan 0. Tanda orbital atom 3s. Jumlah orbital 1. I sama dengan 1, MI sama dengan min 1, 0, plus 1. Tanda orbital atomnya 2px, 2py, dan 2pz. Jumlah orbitalnya 3. I sama dengan 2, MI sama dengan min 2, min 10, plus 1, plus 2. Tanda orbital atomnya 3dxy, 3dyz, 3dxz, 3dx2, y2, 3dz2. Jumlah orbitalnya 5. Yang keempat, bilangan kuantum spin elektron atau ms. Bilangan kuantum yang keempat berhubungan dengan arah spin atau putaran elektron. Ini disebut bilangan kuantum spin elektron atau ms.
Nilai dari Ms adalah -1/2 atau +1/2. D. Orbital atom. Dalam membicarakan orbital atom, seringkali diperlukan gambaran bagaimana bentuk dari setiap orbital atom. Hal ini akan bermanfaat khususnya ketika membahas ikatan kimia. Selain bentuknya, akan diuraikan pula bagaimana energi dari orbital-orbital tersebut. 1. Bentuk orbital. Yang pertama, orbital S. Orbital S mempunyai bentuk seperti bola. Distribusi kerapatan elektron pada orbital 1s, 2s, dan 3s dapat dilihat pada gambar 4.7. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa kebolehjadian untuk menemukan elektron di sekitar inti akan semakin berkurang dengan semakin bertambahnya jarak dari inti. Diagram batas permukaan orbital 1s, 2s, dan 3s dapat dilihat pada gambar 4.7 berikut. Seperti yang dapat kita lihat bersama pada gambar berikut, ada orbital 1s, 2s, dan 3s. Nilai dari 1s yaitu N sama dengan 3, I sama dengan 0. Nilai dari 2s yaitu N sama dengan 2, I sama dengan 0. Nilai dari 3s yaitu N sama dengan 3, I sama dengan 0. Kemudian dalam gambar 4.8 yaitu Fe2+ dengan PO43- membentuk Fe3PO42. Yang kedua, orbital P. Distribusi kerapatan elektron untuk suatu orbital 2p dapat dilihat pada gambar 4.9. Kita lihat bahwa distribusi elektronnya sangat berbeda dengan orbital S yang berbentuk seperti bola. Kalian dapat melihat gambarnya di 4.9, yaitu distribusi kerapatan elektron orbital P, dan gambaran dari ketiga orbital P, yaitu Pz, Px, dan Py. Distribusi kerapatan elektron untuk orbital P terkonsentrasi pada dua sisi di antara dua inti. Gambar tersebut hanya memperlihatkan distribusi rata-rata dari elektron 2p dalam ruang. Yang ketiga atau C, yaitu orbital D dan F. Untuk N sama dengan 3 atau lebih, terdapat orbital D. Ada 5 buah orbital 3D, 5 orbital 4D, dan seterusnya. Kelima orbital D tersebut masing-masing mempunyai bentuk dan orientasi ruang yang berbeda dan dapat dilihat pada gambar 4.10 berikut. Dalam gambar tersebut terdapat kelima orbital 3D yang gambarnya berbeda-beda. 2. Energi orbital. Dari uraian sebelumnya, kita telah memperoleh gambaran mengenai bentuk dan ukuran orbital. Sekarang akan dikaji lebih jauh lagi mengenai energi relatifnya dan bagaimana tingkat energi ini membantu menentukan susunan elektron dalam atom. A. Energi orbital pada atom hidrogen. Untuk atom hidrogen yang hanya mempunyai satu elektron, energi elektronnya hanya ditentukan oleh bilangan kuantum utama saja. Oleh karena itu, energi orbital pada hidrogen meningkat sejalan dengan peningkatan N. Pada gambar 4.11 berikut, energinya naik ke atas, berarti hitungan orbitalnya dari bawah ke atas, yaitu dari 1s ke 2s, 2p, terus naik lagi menjadi 3s, 3p, dan 3d. Kemudian naik lagi ke 4s, 4p, 4D, dan 4C. Yang kedua atau B, energi orbital atom berelektron banyak. Gambaran tingkat energi untuk atom berelektron banyak lebih kompleks daripada atom hidrogen. Energi elektron pada atom berelektron banyak, selain ditentukan oleh bilangan kuantum utama, juga ditentukan oleh bilangan kuantum azimut. Dapat kalian lihat pada gambar 4.12 berikut.
Pada gambar 4.12, gambar energinya naik ke atas, berarti hitungannya juga mulai dari bawah ke atas. Untuk lebih jelasnya lagi, dapat kita lihat pada gambar 4.13 berikut. Pada gambar 4.13 dapat dilihat urutan pengisian orbital atom berelektron banyak berdasarkan kenaikan tingkat energinya. Dari gambar 4.13 dapat kita lihat bahwa pengisian orbital dimulai dari orbital 1s, lalu turun ke 2s, dan seterusnya mengikuti arah tanda panah. Jadi urutannya yaitu dari 1s ke 2s, terus ke 2p, terus ke 3s, terus ke 3p, terus ke 4s, dan ke 3d, dan seterusnya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.